dari pandangan gue ya. Wait, masuk. Orang-orang ya kalau menurut pandangan gue ya, biasanya kalau orang-orang yang kesannya maksa. Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita bersama Brahma, atau biasa dipanggil Bram, atau biasa dipanggil Bah. Jadi dia ini punya pengalaman di permotoran dan bisa dibilang juga sangat banyak pengalamannya, dari balap, habis itu juga sekarang terabasan, touring juga ada, dan mistis juga ada. Iya, semuanya berhubungan dengan motoran tuh ada di kehidupannya Bram. Dari itu, maka kita akan membahas sebenarnya topiknya agak di luar itu, yaitu tentang minjam-meminjam motor. Kayak gimana itu? Mari kita bahas. Jadi sebelum kita berlanjut sampai ke pembahasan yang tadi gue sebutkan, coba Bram, lu sama gue, kita sama-sama punya pengalaman yaitu gonta-ganti motor. Ya kan, lu tadi sempet nyebutin ke gue tuh ada sekitar 10 motor kali dalam sejarah kehidupan lu di Kurang lebih di ya. alam yang sekarang nih, belum alam selanjutnya ya kita ngomonginnya ya. Nah, lu berapa motor? 10 ada? Sepertinya kurang lebih segitulah ya gitu. Kalau dihitung males dah, banyak. Nah, sampai di Google Map aja tuh disebutkan rumahnya itu pokoknya orang yang paling banyak punya moge gitu-gitu deh. Gua nggak bakal nyebutin detailnya, nanti kalian bisa search habisnya. Karena ini rumahnya dia, privasinya dia, nanti gue yang kena gitu. Nah, jadi boleh disebutin dulu motor lo apa aja dari ZX14? R25, Ninja 300, terus CBR 2.5, R6-nya 2 dulu, Panigale, MV Agusta F3, sama ini terakhir, dan YZ. Dan ZX25 dilewatin lagi. ZX25 ya lupa. Dia pernah ZX25 ya lupa. Berarti total 11 kurang lebih. Nah, kalau dari gue juga gonta-ganti motor dari awal Scoopy. Beda banget sama dia ZX14, gue berawal dari Scoopy gitu kan. Habis itu sampai akhirnya ke terakhir gue ganti itu, gue sampai juga lupa. Coba gue juga sebutin ya. Scoopy, Vario, PCX, KTM Duke, W175, G310 GS, Nuda, PCX lagi. Habis itu Nuda dijual ganti ke Royal Enfield dijual, ada Papio. Dan nanti yang ke-11, nah hampir sama kayak lo nih. Ada satu motor lagi nanti tuh. Nah, jadi kita nih punya pengalaman yang sama. Gue mau nanya dulu nih ke lo nih. Lo nih selama lo punya motor-motor itu, lo pasti pernah. Gue berani ngomong gitu ya, pasti pernah. Karena sebelumnya udah nanya sih. Jadi, lu pernah ada pengalaman kayak, bro, gue pinjam motor lu boleh nggak? Pengen nyobain. Apa jawaban? Tergantung orangnya sih ya. Kalau orang yang baru gue kenal, udah pasti gue tolak. Pasti ya kan. Kayak itu hal yang sensitif. Apalagi kan misalkan motor nih kan pasti kan lu sayang sama motor lu ya kan. Apalagi lu baru kenal, kita nggak tahu orang itu makanya gimana ya kan. Udah jelas pasti gue bakal bilang no. Tapi kalau misalkan kayak temen gue yang deket dan kebetulan temen gue juga dia tahu cara pakai motor gimana ya kan. Terus gue tahu dia ngerawat motornya sendiri seperti apa, itu gue baru bisa pinjemin gitu kan. Contoh kayak Mas Ali gitu kan. Kalau misalkan Mas Ali mau pinjam motor, pasti gue kasih gitu. Walaupun gue setiap ditawarin motor sama dia, gue selalu nolak. Karena motornya tinggi-tinggi semua. Jadi emang ya kembali lagi ya. Gue pun juga pernah kayak terutama motor yang unik ya. Kalau misalkan gue lagi bawa motor yang harian dipakai yang semua orang juga pakai, gak ada yang mau minjem. Sekali minjem, ya bro, gue pinjem buat beli rokok ya gitu. Iya kan gitu. Tapi ada momen-momen tertentu kayak waktu dulu gue pakai Nuda, habis itu gue juga pakai motor-motor yang termasuk bisa dibilang moge ya. Itu lebih gampang orang, bro, gue boleh pinjem nggak? Buat riding, buat apa? Nah itu bingung gue nolaknya, gitu loh. Gue waktu itu ya udah deh gue pinjemin gitu. Walaupun alhamdulillah dipakai ya aman-aman aja, kadang juga diisiin bensin gitu. Cuma gue ngelihat nih di sini nih, ini yang kepingin gue bahas sebenarnya, dan gue ngelihat dari sosial media ya, banyak orang-orang yang minjem motor ke temennya ataupun ke orang tertentu, atau mungkin dia sewa itu untuk kayak menaikkan eksistensi dirinya. Di sosmed, di post gitu-gitu kan. Bahkan pernah ada gue ngeliat, gue lupa namanya siapa, dia ngepost, abis itu yang punya motor komen. Gimana? Jadi dia ngepost, tapi captionnya itu kayak punya dia gitu loh. Itu yang punya motor atau keluarga yang punya motor, gue lupa.
motor siapa tuh gitu. Itu yang punyanya? Salah gitu? satu yang punya. Oh, oke. Jadi keluarganya tuh gimana? Baru orangnya jawab, hehe foto doang kok atau apa gitu, gue lupa. Tapi sampai seperti itu. Dan gue sempat juga bahas waktu itu sama Farel, katanya tempat sewa moge itu saat Idul Fitri, saat Lebaran itu naik. Oke. Ya. Itu naik. Iya, Rel ya? Terutama moge-moge. Jadi banyak yang nggak paham ya gue dengan sosial media. Sekarang itu orang sampai kepingin ngerasain rasanya. Ya kalau moge kan sudah dihitungnya sebagai orang yang, wah ini orang kaya, wah orang Brazil. Tapi mereka kepingin ngerasain itu sampai dengan cara yang menurut gue maksa. Beda ya kalau kita ngomongin konteksnya, bro gue kepingin beli motor kayak lu, gue kepingin nyobain boleh nggak? Biar gue tahu performanya gimana. Tapi ini dipakai buat show off gimana? Nah gitu loh. Oke. Kesan yang maksa seperti itu, ada kecemburuan sosial biasanya, itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, keinginannya dia untuk narsis, ya kan, untuk kayak dia nunjukin bahwa oh dia juga bisa nih gitu kan, gue juga bisa nih kan, gue punya moge gitu kan, gue bisa keren kayak lo gitu kan. Tapi yang kadang gue nggak sukanya adalah gitu kan, kadang itu bukan motornya dia tapi dia bilang motor dia sendiri. Iya, diklaim ya kan. Nah terus yang kedua, buat apa gitu kan. Toh juga kalau misalkan lo punya motor, apapun motor lo ya, kalau misalkan lo bersyukur gitu kan, itu enak kok. Gua dulu sempat riding sama orang pakai Diavel, yang satu pakai Diavel, yang satu lagi pakai R90, dan gua waktu itu masih pakai PCX kalau nggak salah. Ini nih yang perlu jadi pelajaran ya. Karena waktu itu gua tidak biasa kumpul sama orang yang pakai moge, gue baru masuk ke permotoran, gue biasa pakai PCX gitu kan, gue merasa seperti gue harus nempel. Riding aja tuh di lampu merah tuh gue nggak mau di belakang, gue pengen di sebelah. Biar gue dilihat sama sekitar, gue rombongannya nih, gitu loh. Padahal pas nongkrong gue fine aja, gitu. Tapi gue pernah di fase itu, dimana masih kaget sama lihat moge, jadi kepingin kayak gue juga rombongan kalian loh. Gitu loh. Okay. Tapi gue bukan orang yang kepingin nyobain motor, bukan ya. Karena gue dari dulu takut kalau bawa motor orang itu gue takut. Tapi gue tahu yang mereka rasain gimana. Dan pas udah kayak gitu, gue malu sendiri pas sudah menyadarinya. Nah ini bisa jadi fase. Tapi gue ngelihat sekarang tuh tidak menjadi fase bagi orang-orang, malah jadi habit. Nah itu yang mengerikan. Bisa jadi seperti yang lu bilang juga. Misalkan lu pakai 636. Gua misalkan kepengen 636. Jadi maksa banget gitu. Sampai lu nya nggak nyaman kayak pas lu lagi nggak pakai motornya, gue datang, cuy gue minjem dong buat night ride sama cewek gue. Gitu. Kan menjadi orang tidak menjadi dirinya. Oke. Gitu loh. Balik lagi tadi yang gue bilang Mas Ali, ya kan. Intinya adalah cukup bersyukur sama apa yang kita punya dan tidak usah terlalu ingin sama gitu sama orangnya, cukup jadi diri lo aja. Ya kan? Toh juga itu bakal ngilangin rasa iri kita sama orang, itu yang pertama ya kan. Toh juga rezeki orang beda-beda gitu kan. Gimana kita bisa menanggapinya aja, ya kan? Itu. Dan poin terakhirnya sih dari gue kayak gue pribadi ya, gue punya moge itu bukan untuk show off juga, enggak gitu kan, enggak untuk diakuin sama orang-orang, wah lu mungkin ya kayak sekarang tuh kayak wah lu orang kaya atau biar jadi gimana gitu, enggak. Memang karena gue suka, itu yang pertama, gue suka banget sama motor gitu kan, dan gue cobain semua motor itu dari saya paling kecil sampai sekarang, gue alhamdulillah punya moge gitu kan, yaitu juga prosesnya panjang, ya kan. Nah perlu harus apa ya? Ada temen gue pernah ngomong begini kayak, semakin cc motor lo gede, tanggung jawab lo semakin gede. Itu iya sih. Itu loh. Itu iya. Ya kan? Lu ngapa-ngapain aja kalau udah ngomongin moge, apa-apa aja salah. Salah ya. Lu udah harus tanggung jawab opini publik, ya kan? Yang kesana moge itu kan kayak wah arogan, pembuat masalah gitu kan. Orang lu lewat aja udah dicap arogan. Nah ya, terus juga apa sih namanya? Lu juga menanggung beban bahwa lo itu tuh sorotan itu, paham gak maksud gue? Dia disorot sebagai orang yang mampu, ya kan? Harus lebih bijak. Harus bijak. Nah,
itu. Jadi ya gue harap gitu kan anak-anak motor sekarang gitu ya, dan orang-orang nggak khususnya bukan anak motor aja ya, itu dia bisa bertanggung jawab atas responsibility-nya itu gede banget loh. Iya. Ya kan? Apalagi kayak kita di jalan itu yang dilihat itu bukan kitanya tapi motornya, mogenya. Ya lu turun kan? dari motor lu ya udah gitu selesai. Iya, jadi sebenarnya lu bawa personal branding lu kemana-mana. Nah, iya kan? Sebenarnya kayak gitu loh. Lu berulah dengan motor lu, misalkan lu berulah secara moge gitu. Ya yang kena semua. Ya. Yang kena semua. Tapi kembali tadi ke merasa bersyukur ya, itu benar banget. Jadi gue ada satu teman punya mogenya itu mungkin 6. Dan bukan moge tanggung loh. Moge yang dia punya tuh yang udah ngaco deh, modelan yang BMW yang udah terbaru gitu loh, R90 gitu, dan dia aja punya R90 3 kalau nggak salah waktu itu ya, pada saat itu gue ngelihat dia nggak pernah riding, jarang banget riding, tapi dia pernah update story. Tulisannya apa? Gimana tuh? Update story, lagi belajar untuk bersyukur. Padahal motornya gede-gede ya? Padahal motornya banyak, mobil mewah, kerjaan ajib, tapi selalu murung gue lihat. Wah, kenapa tuh? Nah, nggak tahu gue. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Sampai ya dia update begitu, habis itu dia kayak tidak kumpul sama kita gitu. Dan sekarang malah lebih santai orangnya. Tetap dia punya moge itu, tapi dia tadinya itu sepertinya ya dari cara dia ngobrol, dia selalu ngeliatin di atasnya, wah kepingin ini. Tapi pas dia menjauhi dari lingkungannya yang dia rasa bersaing itu, dia ngelihat sekitarnya, gila gue punya macem-macem. Akhirnya dia bisa menikmati itu. Gue belajar sih dari ngelihat dia sih. Dan ya kembali lagi, lingkungan tuh ngaruh. Iya, lingkungan ngaruh. Ya. Lingkungan tuh ngaruh. Setuju. Misalkan abisnya ada yang kayak teman-temannya pakai moge, dia nggak pakai. Udah lo bro, gak usah ikut kita deh. Ada yang begitu tuh ada loh. Ada dari cerita-cerita followers gue, ada yang ngomong gitu. Atau misalkan riding ke Sensi, udah lo dibawa aja parkirnya. Kan kalau tahu temen yang nggak pakai moge, ya jangan ke tempat parkir yang misah lah gitu kan. Pikirin temennya gitu. Tapi ada orang-orang yang menyepelekan hal tersebut. Jadi mereka ya tersinggung, ya gua harus gini nih. Oh, itu jadi malah ngebangun egonya orang itu tersebut ya kan. Dan akhirnya antara dua, dia ya udah gue gini aja, gue bersyukur, atau maksa. Gitu loh. Kembali lagi sih, berbijaklah untuk yang punya moge maupun yang nggak pakai moge pada saat ini. Karena gue lihat banyak sekali orang yang pakai moge sekarang tuh kaget. Pakai moge tapi attitude-nya, contohnya, ya gue nggak mau jadi gibah ya ini, tapi kalau mau lihat ya tinggal buka sosmed, jebret langsung kelihatan. Bisa dibedain kok mana orang yang punya moge secara elegan, mana yang punya moge urak-urakan. Ya, tapi kalau misalkan gue boleh sharing ya, Mas Ali ya, ini disclaimer ya, bukan untuk menyinggung siapapun ya kan, apapun itu gue nggak nyinggung. Cuman gue sebagai penikmat motor, bukan dari kalangan motovlogger, bukan dari content creator, itu entah kenapa gue merasakan dampak negatifnya. Pasti. Ya kan, dari mungkin beberapa ya orang-orang itu juga, ya kan, yang berbuat onar, ya kan, sehingga jadi ketika gue jalan, orang-orang ngelihat gue itu tuh udah pasti salah, ya kan. Bahkan gue berhenti pun kayak salah deh, ya kan. Jadi kalau gue lewat yang biasanya zaman dulu tuh, gue bandingin sama zaman dulu ya, 2019 ke belakang lah, ya kan, itu beda banget vibe-nya ketika gue bawa motor besar gitu kan. Orang-orang itu dulu melihat motor besar itu tidak nggak sesinis itu, ya kan. Kalau sekarang orang-orang makin kayak gimana sih, paham ya? Kayak jadi lu kayak public enemy bawa moge gitu. Itu berdampak banget sama orang-orang yang mungkin awam kayak gue yang hanya penikmat motor. Ya kan? Tapi sebenarnya Bram, kalau ngomongin itu, bukan hanya moge sebenarnya yang dilihat masyarakat gitu. Tapi gini, masyarakat tuh tidak bisa bedain mana motor yang ini yang 1000 cc, mana ini yang 250, mana yang 150. Dikira semuanya moge kalau udah sport. Kalau udah masuk ke luar Jakarta biasanya gitu. Karena emang dilihatnya, oh ini pasti moge. Bahkan dulu
Sempet gue bermasalah sama orang pas gue pakai PCX pada saat itu. Ini gue pakai PCX waktu NMAX aja belum ada. PCX dibilang moge. Mentang-mentang moge ya lo. Ini 150 cc gue gitu. Ya nggak ngerti juga, gue ngamuk kayak gitu loh. Itu agak lu sih ngamuknya gitu. Jadi masyarakat udah ngecapnya semuanya salah. Nah, sekarang yang kena semua mocil pun juga kena sebenarnya model sport ini. Oh ya? Atau lu full gear, pakai helm full face, rapi, riding gear, lu udah dicap jelek. Tahu nggak kenapa? Apa tuh? Sebenarnya tahun lalu gara-gara kasus motovlog itu. Ah ya gue tahu tuh ya. Masyarakat ngelihat motovlog itu bukan yang pakai kamera doang. Lu riding gear proper, ini motovlog nanti berulah. Karena semudah itu memberikan pengaruh negatif di sosial media. Itu yang tadi maksudnya gue mau kasih tahu gitu kan. Berarti kan sekarang gue juga baru tahu nih ya kan, nyatanya kan bukan hanya untuk yang ber-cc besar aja ya. Sekarang mungkin semua cc motor ya kan. Dan itu sekarang udah mungkin dilihat dari stylenya ya, dari style si ridernya itu kan. Kalau yang tadi Mas Ali bilang proper gitu kan, dan mungkin dia kan kadang kamera ya kan, tapi bukan motovlogger gitu kan, akan dicap buruk ya. Oke. Padahal nih pengalaman gue pribadi, setiap gue menyapa orang di jalan, gue pakai kamera riding gear full gitu, dari yang gue touring ataupun gue riding santai, semua responnya positif. Semua yang disapa tuh positif. Terus gimana cara ngerubah ini semua? Ya dari kita. Kembali lagi kita sikap di jalan gimana. Habis itu gimana kita ridingnya, sikap di jalan, ridingnya, dan lain-lain. Terus gimana kita sesama anak motor? Ya jangan asal seenaknya sama orang. Ya kan? Jangan kita minjem-minjem motor temen tapi nggak jelas. Ya kan? Terus dulu sempat ada kasus, orang minjem motor temennya crash. Moge. Padahal ini sama-sama orang punya moge, tapi dia kepin touring jadi pakai motor temennya karena tipe touring. Crash. Tapi nggak apa-apa orangnya kan? Orangnya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dia nabrak, pokoknya nabrak apa gitu. Jadi orang, tau nggak sih lo, orang motor nyebrang bawa kayak buat makannya sapi itu. Pas dia lewat dia kecepatan tinggi. Orangnya motornya ditinggal, tabrak motornya hancur, orangnya nggak apa-apa. Tapi hubungan dia sama temennya jadi sampai sekarang nggak bagus. Ya, gitu. Dan ini cerita ya, gue gak tahu orangnya siapa, tapi gue tahu yang nyeritain siapa. Jadi gue sampai salah gue samperin yang nyeritain. Jadi sebenarnya ini sedikit pembahasannya dari yang minjem motor sampai yang ke permotoran tuh bisa luas sekali efeknya gitu loh. Dan gue kepin tutup video ini, coba deh Bram, dari pengalaman lu nih, ya. Pengalaman lu, apa pesan lu buat teman-teman yang lagi nonton ini? Ya pokoknya untuk kawan-kawan semua yang lagi nonton channelnya Gus Ali, apapun motor kalian, baik itu dari cc paling kecil dan paling besar, bersyukur, ya kan. Coba untuk menikmati bahwa itu tuh hasil jerih payah kalian sendiri, terus juga bahwa itu tuh kendaraan kalian yang selalu bersedia menemani kalian itu kemanapun. Ya, jangan pernah kalian itu tuh jadi orang lain. Cukup ya diri kalian sendiri dan tetap bersyukur. Itu udah pasti enak. Ajib pasti itu. Iya. Dan kalau misalkan ada lingkungan yang membuat kalian harus berubah, kayak lu nggak punya ini, ngapain sama kita gitu itu. Gak usah kumpul sama lingkungan tersebut. Ya, setuju. Iya kan? Ngapain maksa diri, ngapain nyiksa diri untuk kumpul sama sesuatu yang kita nggak suka, untuk biar orang yang tadinya kita sebelin jadi respect sama kita gitu. Gak bakal ada habisnya gitu loh. Dan sebenarnya itu aja sih pembahasan kita kali ini. Thank you Bram, udah. Thank you Mas Ali, thank you. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima ini dengan baik. Kalau ada masukan komen aja, dan jangan lupa mampir ke sosial medianya Brahma Putra. 30 bro. 30 aja. 30 aja. Berapa 30? Siapa tuh nambah kan. 30. Oh iya ada di sini. 30. Tuh. Dan itu aja dari kita. Thank you for watching. Ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you Bram. Thank you Mas Ali. Thank you.